Halo adik-adik, apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Wah, Lause sangat senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah untuk bisa beribadah sekolah minggu pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu, Lause mau ngajak adik-adik untuk doa dulu yuk. Mana? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang udah siap memuji Tuhan? Angkat tangannya. Siapa yang udah siap juga untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Angkat tangannya. Nah adik-adik, kita bersyukur pada hari ini kita bisa beribadah sekolah minggu. Itu semua karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan kita lebih tinggi daripada langit. Kasih Tuhan juga lebih dalam daripada lautan. Dan kasih Tuhan itu juga lebih besar daripada apapun itu. Nah adik-adik, langsung mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Adik-adik, siapa yang di sini pernah nggak berkata jujur sama papa atau mama atau koko atau cicinya? Wah, kita di sini nggak boleh berbohong nih adik-adik. Kita harus berkata jujur sama papa mama atau kakak atau cici atau koko atau adik kita. Karena kita anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan pujian Bohong-bohong itu dosa. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong,
bohong. Itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Mari kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar ini ya. Jangan lupa cantumkan keterangan persembahan sekolah minggu. Nah, adik-adik tadi sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Saatnya Lausefania mau hitung nih persembahannya. Aduh, tapi kok Lausefania jadi lapar ya? Lausefania makan dulu aja. Hitung persembahannya nanti. Lausefania mau makan Wah, ada persembahan tuh. Wah, boleh juga nih buat Dodo beli mainan. Dodo lagi tuh pengen mobil-mobilan, tapi Dodo gak punya uang. Mumpung gak ada Lausefania, Dodo ambil aja Adik-adik, ambil atau enggak nih? Ambil ya. Dodo mau ambil. Soalnya Dodo mau mobil-mobilan. Ambil enggak? Ambil Lihat dulu. Enggak ada Lause. Ya udah ambil. Jangan bilang-bilang ya adik-adik. Jangan bilang-bilang loh. Dodo mau pulang cepet-cepet kabur. Nah, Lausefania udah kenyang nih adik-adik. Sekarang tiba saatnya Lausefania mau hitung persembahan. Kok persembahannya cuma satu? Kemana ya persembahannya? Wah, jangan-jangan nih tadi waktu Lause makan ada yang curi nih persembahannya. Aduh, gimana ya adik-adik? Aduh, ada telepon nih. Sebentar ya, saya angkat dulu. Oh, dari mamanya Dodo. Iya, halo? Iya Bu, ada apa ya? Lause, tadi Dodo jatuh, kaki dan tangannya berdarah. Lalu dia mengaku katanya sudah mencuri persembahan. Dan sekarang dia menyadari mau meminta maaf. Oh, iya, pantas aja nih persembahannya hilang satu. Ternyata Dodo ya. Oh iya deh Bu, saya dukung doa ya. Semoga Dodo cepat sembuh. Dan saya bersyukur Dodo sudah menyadari kesalahannya karena dia sudah berbohong dengan mencuri. Ya, semoga Dodo bisa cepat sembuh ya Bu ya. Dan Dodo sudah sadar kalau itu perbuatan yang salah. Ya, saya maafkan dan berdoa juga ya, minta Dodo berdoa sama Tuhan supaya Tuhan juga mau mengampuni kesalahan Dodo. Ya, terima kasih Bu. Ya. Nah, adik-adik, ternyata Dodo yang mencuri uang persembahannya. Adik-adik, boleh nggak sih mencuri itu? Gak boleh ya adik-adik, apalagi dia tidak mengakui atau berbohong. Sudah mengambil yang bukan miliknya, lalu dia berbohong. Saya nggak ambil.
Nah, adik-adik, mencuri itu adalah perbuatan dosa. Kita tidak boleh mencuri ya adik-adik. Firman Tuhan berkata, kalau mencuri itu adalah perbuatan dosa. Dosa itu apa adik-adik? Dosa itu adalah pelanggaran firman Tuhan. Melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan memerintahkan untuk tidak boleh mencuri. Tetapi kita mencuri dan mengambil barang yang bukan milik kita, itu adalah perbuatan dosa. Melanggar perintah Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam cerita firman Tuhan ada seorang yang bernama Akan. Akan ini adalah nama seorang laki-laki dari Israel. Apa yang terjadi pada Akan? Apa ya dosa yang Akan lakukan sehingga Tuhan marah dan Tuhan menghukum? Mari adik-adik kita saksikan. Cerita firman Tuhan dari Yosua pasal 7 dan 8. Adik-adik, Yosua memimpin umat Israel berperang melawan bangsa Yeriko. Dan Israel akhirnya menang karena bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan. Mereka mendapatkan banyak barang. Ada emas, perak, jubah yang akan dipersembahkan untuk rumah Tuhan. Tetapi ternyata ada satu orang, namanya Bapak Akan. Dia diam-diam mengambil, mencuri jubah, emas, perak yang dilarang untuk diambil, lalu disembunyikan di kemahnya. Lalu keesokan harinya bangsa Israel harus berperang melawan bangsa Ai. Tetapi mereka kalah. Lalu Yosua bertanya-tanya dan sujud kepada Tuhan. Tuhan, mengapa kami kalah? Mengapa Engkau tidak menyertai kami? Lalu adik-adik, Yosua mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kata Tuhan, ada satu orang di antara bangsa Israel yang melanggar perintahku. Dia tidak taat. Dia sudah mengambil dan mencuri. Lalu Yosua mengumpulkan seluruh umat Israel dari berbagai macam suku. Dia dikumpulkan dan ternyata adik-adik ditemukan satu orang bernama Akan yang kedapatan sudah mengambil barang-barang yang seharusnya tidak boleh diambil. Ada emas, perak, jubah, dan lain-lainnya. Nah, karena ketidaktaatan satu orang ini, maka Tuhan menghukum Akan dan keluarganya adik-adik, karena Akan sudah tidak taat kepada perintah Tuhan. Akhirnya mereka dihukum dan mereka semuanya satu keluarga mati. Setelah itu bangsa Israel berperang lagi dengan bangsa Ai karena Tuhan menyuruh mereka untuk berperang lagi. Dan pada akhirnya adik-adik, bangsa Israel mereka dapat mengalahkan bangsa Ai. Mereka menang adik-adik. Tuhan menyertai mereka karena satu orang yang tidak taat itu sudah dihukum. Bagaimana adik-adik bisa taat kepada perintah Tuhan? Contohnya,
ketika ibadah online. Adik-adik benar-benar mengikuti ibadah dengan serius atau malah main-main sambil makan, sambil main game, tanpa sepengetahuan Lause atau papa mama. Nah, ketika papa mama memberikan uang untuk diberikan ke sekolah minggu sebagai persembahan, apakah kita benar memberikan atau jangan-jangan kita sembunyikan lalu untuk dibelikan jajan atau mainan? Yuk adik-adik, mulai hari ini kita sama-sama belajar untuk taat kepada perintah Tuhan dan kepada perintah papa mama sebagai wakil Tuhan. Ayat hafalan hari ini Amsal 14 ayat 5a. Saksi yang setia tidak berbohong. Amsal 14 ayat 5a. Saksi yang setia tidak berbohong. Yuk kita berdoa, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan sudah mengajarkan kami untuk taat kepada perintah Tuhan. Ampuni kami sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kami berbuat dosa. Kami berbohong, kami mencuri, mengambil yang bukan milik kami. Kami juga sering berbuat dosa yang lainnya, marah-marah, bahkan tidak mengakui kesalahan yang sering kali kami perbuat. Ampuni kami Tuhan, ajar kami untuk taat kepada perintah Tuhan, kepada perintah orang tua kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu, berikan terus mereka kekuatan, kesehatan, berkati orang tua mereka, keluarga mereka. Tuhan berkati juga persembahan yang sudah kami berikan, supaya persembahan ini boleh dikelola, digunakan untuk kemajuan Sekolah Minggu GKJ Bandengan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Dadah.